Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadila Febriani dengan NIM 151151935 akan menjelaskan video tentang menyiapkan kargo untuk transfer dengan menggunakan sling. Saya dari kelas A mata kuliah Transportasi Multimoda dengan dosen pengampu saya yaitu Ibu Siti Sahara SPD MPD. Yang akan kita bahas pada video kali ini terkait 5 poin. Yang pertama, pengertian muatan. Yang kedua, jenis muatan. Yang ketiga, pengertian bongkar muat. Yang keempat, proses bongkar muat menggunakan sling. Dan yang kelima, alat bongkar muat sling. Nah, sebelum kita mengetahui proses dari bongkar muat menggunakan sling, alangkah lebih baiknya kita mengetahui arti dari muatan itu sendiri. Pengertian muatan ialah angkutan yang berbentuk barang untuk dipindahkan ke tempat tujuan. Nah, berarti muatan pada kapal memiliki makna bahwa seluruh barang untuk ditempatkan di kapal dan diantar ke tempat tujuan. Setelah mengetahui pengertian dari muatan, mari kita simak jenis-jenis muatan yang dapat diangkut oleh kapal. Jenis muatan dikelompokkan menjadi 3 jenis. Yang pertama, kita dapat melihat berdasarkan cara pemuatannya. Yang kedua, kita juga dapat melihat berdasarkan sudut mutunya. Dan yang ketiga, berdasarkan perhitungan biaya angkut muatan. Jika dilihat dari cara pemuatannya, muatan ini banyak sekali jenis-jenisnya. Yang pertama, general cargo atau break bulk. Nah, general cargo ini adalah muatan yang dikemas secara terpisah, namun bukan dalam kontainer. Nah, contoh dari general cargo yaitu peti-peti, karung, karton, kayu, dan lain-lainnya. Yang kedua, ada curah kering atau dry bulk. Nah, curah kering ini berbentuk alami atau sudah kering. Biasanya, muatan ini tidak memiliki kemasan dengan cara dicurah. Contohnya adalah batu bara, beras, semen, biji besi, jagung, kopra, nikel, dan lain-lain. Setelah itu, ada muatan cair atau liquid cargo. Nah, muatan curah yang berbentuk cairan dan dimuat ke dalam tangki atau kemasan khusus muatan cair ini disebut dengan liquid cargo. Kebanyakan merupakan hasil dari oil product atau minyak produk. Contohnya seperti Pertamax, solar, bensin, marine fuel oil, oli, aspal, CPO, dan lain-lain. Yang keempat, ada muatan dingin atau beku. Nah, muatan ini membutuhkan suhu tertentu yang cukup rendah. Biasanya, muatan ini adalah muatan yang mudah rusak atau membusuk. Contohnya seperti keju, ikan, buah, sayur-sayuran, dan lain-lainnya. Ada juga muatan gas. Nah, muatan ini biasanya berupa gas yang dimanfaatkan dan berbentuk cairan agar mudah dalam proses pengirimannya. Contohnya gas alam. Selanjutnya ada biji-bijian. Nah, muatan biji-bijian adalah muatan yang berupa biji dan dimuat di kapal berupa curah. Biasanya muatan ini adalah hasil dari pertanian. Contohnya biji kopi, biji gandum, padi, dan lain-lain. Yang terakhir adalah muatan peti kemas atau kontainer kargo. Muatan yang dimasukkan ke dalam peti dari baja dengan ukuran standar yaitu 20 feet atau 40 feet. Setelah kita lihat jenis muatan berdasarkan cara pemuatannya, sekarang kita lihat dari sudut mutunya. Nah, yang pertama itu muatan berbau kapal atau odorous cargo. Jenis muatan ini dapat merusak
susu bubuk dalam plastik, tembakau, dan kopi. Yang ketiga, muatan berbahaya atau dangerous cargo. Jenis barang ini adalah golongan muatan yang mudah menimbulkan bahaya ledakan maupun kebakaran. Pemuatan atau pemadatan muatan ini haruslah ditempatkan yang tersendiri dan pemuatannya harus sesuai dengan petunjuk-petunjuk yang diberikan dalam buku petunjuk, yaitu Blue Book. Contoh dari muatan berbahaya ini ada dinamit, mesin, kepala peluru, black powder, fireworks, gasolin, karbon disulfide, korek api, film, dan lain-lain. Yang keempat ada muatan berharga. Nah, muatan berharga ini adalah bentuk yang tidak begitu besar namun memiliki nilai yang tinggi. Contohnya permata, barang elektronik, emas, dan lain-lain. Yang selanjutnya ada muatan hewan atau live cargo, yaitu muatan yang berisi makhluk hidup yang berjiwa selain manusia, memerlukan penanganan khusus dalam memuatnya. Contohnya seperti sapi, kerbau, dan kambing. Yang terakhir adalah pengelompokan muatan berdasarkan perhitungan biaya angkut. Berdasarkan perhitungan biaya angkut terbagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, muatan berat, muatan ringan, dan muatan standar. Pengertian bongkar muat. Pengertian bongkar muat, jadi seperti yang tertera pada layar, bongkar adalah pemindahan dari kapal ke truk yang ada di dermaga. Nah, sedangkan untuk pengertian muat adalah memasukkan muatan yang diangkut oleh truk yang ada di dermaga ke kapal. Mari kita simak proses dari bongkar muat. Setelah kita simak proses dari bongkar muat menggunakan sling, mari kita lihat jenis-jenis sling yang dapat membantu pelaksanaan bongkar muat. Yang pertama ada sling tali atau sling muat. Sling ini terbuat dari tali manila dan kedua ujungnya itu disambung sehingga sling ini juga bisa disebut sling tak berujung atau endless sling. Yang kedua ada sling papan. Sling papan ini serupa dengan sling terpal, hanya saja bagian terpalnya diganti dengan papan kayu. Sling ini memuat semen, karton, dus, dan lain-lain. Selanjutnya adalah sling rantai. Sling rantai ini terdiri dari cincin yang ada pada di salah satu ujungnya. Nah, cincin ini berfungsi sebagai pengunci untuk rantai di bawahnya. Setiap rantai memiliki kaitan yang disebut juga dengan gancol. Nah, dalam menggunakan sling ini harus berhati-hati sebab kemungkinan dapat terpuntir saat muatan sedang diangkut. Kemudian ada sling drum. Nah, sling drum ini terdiri dari rantai yang dilengkapi 2 buah kait atau lebih, di mana kait-kait tersebut berpasangan. Jumlah kaitnya ini genap. Digunakan untuk mengangkat lebih dari satu secara bersamaan. Guna pada kait tersebut adalah untuk mencengkram pinggiran drum atau barel, namun juga jangan digunakan untuk menggunakan barel yang berat.
Sekian pemaparan video menyiapkan kargo untuk transfer dengan menggunakan Sling. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.